Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama di Indonesia. Soekarno atau yang kerap dipanggil Bung Karno adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Soekarno memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Indonesia. Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodarjo dan Ida Ayu Nyomanrai pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya adalah seorang guru di sekolah dasar berdarah Jawa dan ibunya adalah putri dari keluarga bangsawan Bali. Soekarno merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Masa kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya Raden Hardjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno memasuki sekolah dasar di Eerste Inlandse School di Mojokerto dan pada tahun 1911 Soekarno pindah ke Europese Lagere School setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Soekarno melanjutkan pendidikan di HBS Hogerie Burger School di Surabaya. Soekarno tinggal bersama H.W.S. Cokroaminoto, sang pemimpin organisasi pergerakan Syarikat Islam SI. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jurusan Teknik Sipil di THS Technische Hogeschool Bandung pada tahun 1921 dan mendapatkan gelar Insinyur Sipil pada tahun 1927. Pada masa pendidikan di THS dengan didirikannya Algemeen Study Club pada tahun 1926 yang nantinya menjadi cikal bakal PNI pada 1929. Karena aktivitas politiknya, Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Ende Flores karena dianggap terlibat dalam pergerakan nasionalis yang dianggap merusak ketertiban kolonial. Selama masa pengasingan, Soekarno banyak menulis esai dan pidato yang menginspirasi gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Soekarno bisa bebas dari penjara setelah membacakan pidatonya berjudul Indonesia Menggugat di hadapan pemerintah Hindia Belanda, anggota PNI, dan masyarakat umum. Soekarno dibebaskan dari penahanan pada tahun 1942. Pada awalnya, Soekarno mendukung kedatangan Jepang. Kebijakan pendirian organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, BPUPKI, dan PPKI menjadi pengaruh Jepang untuk mengajak kaum nasionalis bergabung. Pada masa kemerdekaan, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan sebagai bentuk lepasnya Indonesia dari belenggu kolonialisme. Ia ditunjuk menjadi presiden pertama Indonesia dan memimpin Indonesia hingga tahun 1967. Selama memerintah, Soekarno memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Selama menjabat sebagai presiden, Soekarno memiliki banyak prestasi di dunia internasional. Beberapa keberhasilan yang diraih suksesnya Konferensi Asia-Afrika, pembentukan gerakan non-blok, dan hubungan diplomatik dengan negara besar seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Pada periode 1963 hingga 1966, Soekarno menyulut ketegangan dengan Malaysia dan alasan tidak menyetujui penggabungan Federasi Malaya yang terdiri dari Malaysia, Singapura, dan koloni Kerajaan Inggris. Pada tahun 1965 terjadi insiden G30S yang menjadi awal kemunduran kepemimpinan Soekarno. Akibat G30S, kondisi Indonesia tidak stabil yang mengharuskan Soekarno bertindak mengeluarkan surat perintah 11 Maret, Super Semar. Dari surat inilah kemudian mandat kepemimpinan berpindah ke Soeharto, hingga secara resmi 1967 Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Ia meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
Sikap yang bisa diteladani dari beliau ialah pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Meski demikian, Soekarno pantang mundur dan juga tidak kenal menyerah untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan kolonialisme. Maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.